Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di Kitabus Shalah, bab Al-Masajid, bab tentang masjid, dan rencana kita di malam hari ini akan selesaikan bab masjid. Memang ada beberapa hadis tapi ringan fikihnya, supaya di pertemuan depan kita sudah masuk ke pembahasan sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inti dari Kitabus Shalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala di hadis nomor 245, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Al haditsa muttafaqun alaih. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda, maka mereka pulang kembali membawa seorang lelaki musyrik belum bersyahadat. Maka mereka mengikat di tiang dari tiang-tiang masjid. Maka mereka mengikatnya di tiang dari tiang masjid. Hadits ini satu judul untuk kita. Boleh nggak orang musyrik masuk masjid? Itu pertanyaannya. Boleh nggak orang musyrik dimasukkan ke dalam masjid? Orang kafir. Itu pertanyaannya. Jawabannya ada di hadis ini. Jawabannya ada di hadis ini. Secara umum boleh orang musyrik masuk masjid. Secara umum. Kecuali Masjid Haram Makkah. Karena memang Masjid Haram Makkah tidak boleh lagi masuk orang musyrik. Dari Nabi SAW taklukan sampai kita sekarang ini dan sampai nanti hari kiamat. Karena ketika Nabi SAW merebut Makkah dari orang-orang musyrik, maka itu kan terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Nabi menaklukkan Makkah. Di tahun ke-9, Nabi mengutus Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk haji. Nabi tidak haji. Di tahun ke-9. Untuk mengumumkan bahwa di haji tahun depan tidak boleh lagi ada orang musyrik masuk. Tidak boleh lagi ada orang tawaf telanjang.
Mulai dari saat itu, orang-orang kafir tidak boleh masuk haram Makkah. Apalagi Masjidil Haram. Ini hukum khusus untuk Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, "Fala yaqrabul Masjidal Haram ba'da 'amihim hadza." Tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Itu diumumkan. Adapun masjid, bahkan Madinah, Masjid Nabawi, boleh. Apa dalilnya? Ini hadits yang ada di hadapan kita. Nabi mengutus pasukan, bawa pulang orang kafir, musyrik, dan mereka mengikat di masjid. Kalau seandainya tidak boleh, maka Nabi pasti melarangnya dan tidak membolehkan hal tersebut. Tidak membolehkan hal tersebut. Ini Nabi tidak melarangnya sehingga boleh hal tersebut. Kemudian berikutnya lagi kata beliau di 246, wa anhu, darinya juga, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Umar marra bi Hassan yunshidu fil masjid falahadha ilaihi faqala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun mink, muttafaqun alaih. Masya Allah. Kata beliau dari Abu Hurairah, bahwasannya kata beliau, Umar ibn al-Khattab melewati Hassan yang sedang yunshid, sedang bernasyid di masjid. Maka beliau tegur. Dan dia berkata, saya telah bernasyid dalam masjid, dan di dalamnya terdapat orang yang lebih baik dari kamu. Pertama, hadis ini menjelaskan bolehnya nasyid secara dohir begitu. Karena dia katanya bernasyid, Umar tegur, tapi dia bilang, saya telah bernasyid di hadapan orang yang lebih baik dari kamu. Saya tidak ditegur. Iya. Ini hadis. Hadis ini diambil mentah oleh orang yang mengatakan bolehnya bernasyid. Sekarang apa itu nasyid? Nasyid itu artinya adalah insyadu syair, yaitu mengucapkan syair. Bukan, jangan sampai ada yang katakan oh nasyid seperti yang dilakukan. Bukan. Ini syair. Apa hukum mengucapkan syair di masjid? Apa hukum mengucapkan syair di masjid? Di hadis ini mengesankan bolehnya hal tersebut. Bolehnya hal tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, boleh memang dengan syarat. Dia syaratnya tidak boleh syair-syair yang berbau jahiliyah, seperti mengajak kepada ta'assub, fanatik kepada kelompok tertentu, atau memuji orang tertentu melebihi kedudukannya. Iya. Seperti sebagian nasyid, ada orang memuji Nabi SAW seperti Tuhan. Nah, itu diharamkan. Jadi boleh ini nasyid, dalam artian nasyid itu insyadu syair, membuat syair dan mengucapkan syair dalam masjid, dan syarat
syair-syairnya itu tidak berupa gulu. Tidak berisi hal-hal yang berlebihan memuji seorang atau kelompok. Syarat pertama seperti itu. Tidak ada syair-syair yang berbau jahiliyah. Syarat kedua, tidak bernada musik. Sebagian orang sekarang dia dalil hadis ini berarti boleh bernasyid. Tapi nasyidnya sudah musik. Ya, syariat kita mengharamkan musik. Dan sampai kita berambil hadis ini terus pergi menghalalkan nasyid. Dalam artian nasyid yang bermusik. Seperti nada musik, ada aturan musiknya. Walaupun tidak disertai oleh musik, tapi pakai aturan musik. Yang kita maklumilah. Orang membuat musik itu ada aturannya. Ada undang-undangnya. Yang mereka yang tahu. Itu diharamkan. Karena syariat Islam mengharamkan musik. Syariat Islam mengharamkan musik. Tidak ada perselisihan. Tidak ada silang pendapat antara mazhab Imam 4 akan haramnya musik. Walaupun orang bilang musik Islami. Walaupun orang bilang musik Islami. Tidak ada. Sepakat Imam 4. Musik haram. Musik haram. Jadi jangan dipahami boleh bernasyid terus kita pergi buat nasyidnya bernada musik. Itu enggak. Ini syarat daripada bolehnya membuat syair. Dan boleh kita mengucapkannya dalam keadaan dilantunkan. Dengan syarat tidak berisi syair-syair jahiliyah. Yang kedua tidak bernada dengan nada musik yang dimaklumi oleh di sisi orang-orang yang membuat musik. Kemudian hadis berikutnya lagi. Wa'an darinya juga dari Abu Hurairah masih. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid falyakun la raddaha Allahu alaik fa innal masajid lam tubna lihada. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengar seseorang mengumumkan kehilangan di dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak mengembalikannya. Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk itu. Ini hadis. Demikian pula hadis setelahnya. Orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, tapi sebentar kita akhirkan yang itu sebentar. Hadis ini kata beliau rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau ingin menyinggung satu masalah kepada kita. Apa hukum mengumumkan ada kehilangan di masjid? Ada orang yang kehilangan sesuatu, dia umumkan. Telah kehilangan ini dan itu. Siapa yang menemukannya bisa dikembalikan ke si fulan misalnya. Apa hukum seperti itu? Para ulama rahimahumullah berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita menjelaskan bahwa haram mengumumkan kehilangan di masjid. Berkata disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, beliau naskan alat tahrimi wa adamil jawaz. Haramnya mengumumkan kehilangan di masjid dan tidak dibolehkan hal itu. Berdasarkan hadis tadi, kalau ada orang yang mengumumkan kehilangan di masjid, doakan tidak dikembalikan. Itu Nabi yang suruh, doakan supaya tidak dikembalikan. Bahkan lebih tegas dari itu, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau berkata, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam menaha an tunshada dola di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengumumkan kehilangan di masjid. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Bukan kehilangan, ada barang ditemukan. Kan beda. Kalau kehilangan kan ada barangnya hilang, dia umumkan di masjid. Kalau sekarang bukan barang hilang, tapi ada barang ditemukan. Gimana kalau yang itu? Boleh nggak kita umumkan telah ditemukan barang? Itu sisi yang kedua. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah di kitab Faidul Qadir. Bahwa para ulama mengumumkan telah ditemukan barang kepada mengumumkan barang hilang. Sama hukumnya. Sama hukumnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berkata, karena sama hukumnya, kan sama-sama mengumumkan kehilangan. Cuma satu mengatakan telah hilang, satu mengatakan telah ditemukan. Kan sama-sama barang yang hilang. Mereka samakan hukumnya. Oleh karena itu sekali lagi kata Imam Nawawi rahimahullah dan kata orang Syafi'iyah secara umum, bukan hanya Imam Nawawi, kalau ada barang yang hilang jangan umumkan di masjid, tapi di pintu masjid. Tapi di pintu masjid. Gimana caranya? Macam-macam. Bisa digantung di pintu masjid, di luar, atau bisa ditempel memang di luar. Bahwa kalau ada kehilangan, hubungi si fulan pengurus masjid. Diumumkan memang. Supaya nanti kalau ada barangnya hilang, dia ke situ. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, berarti orang lain yang. Ini jalan keluar yang disebutkan oleh orang-orang Syafi'iyah. Karena masalahnya ini, Nabi suruh kita doakan supaya tidak dikembalikan. Ini kan anjuran langsung dari Nabi menunjukkan haram hal tersebut. Apalagi datang dengan lafaz jelas. Walaupun ada juga yang mengatakan makruh, dibenci hal itu. Cuman tidak bisa kita tolak ini hadis. Langsung bilang Nabi melarang. Asal daripada larangan itu adalah haram. Asal daripada larangan itu adalah haram. Kemudian hadis berikutnya terkait dengan jual beli di masjid. Kata beliau, darinya juga. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratan." Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasan. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan beliau hasankan. Hadis ini kalau beliau sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan dihasankan dan memang diperselisihkan. Hadis ini apakah hadis yang sahih atau hadis yang dhaif, dan yang dikuatkan oleh ulama hadis ini adalah dhaif. Hadis ini adalah dhaif karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thauban dari Abu Hurairah. Diperselisihkan ya, apakah dia berjumpa dengan Abu Hurairah atau tidak, atau dia ucapkan ini dari Abu Hurairah atau tidak. Diperselisihkan hadisnya. Imam Tirmidzi beliau katakan hasan. Hanya saja kita nanti kalau berbicara hukumnya sebentar, kita tidak pakai hadis ini karena dhaif. Kita lihat dulu terjemahannya. Ada bala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila kamu melihat orang yang menjual di masjid atau membeli di masjid, ucapkanlah, la arbahallahu tijaratan. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdagangan. Ucap doa supaya tidak untung. Ini kan hal yang berat kalau disuruh oleh Nabi doakan tidak untung. Disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis ini, jual beli di masjid hukumnya haram. Paling rendahnya makruh. Kenapa bisa ada yang bilang makruh? Karena Nabi cuma minta menyuruh kita doakan. Nabi tidak larang. Itu ada yang mengatakan makruh. Hanya saja hadis yang ini dhaif, sanad ini. Ada hadis yang menunjukkan haramnya dan ini lebih terang, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil bai'i wasyira fil masjid. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan transaksi jual beli di masjid. Melarang. Ini namanya melarang, apa hukumnya? Haram. Karena asal dalam larangan adalah tahrim, haram. Itu yang disebutkan. Itu yang disebutkan, dan ini adalah tentunya sangat jelas sekali terkait dengan hukum yang kita pegang, bahwa jual beli di masjid itu diharamkan. Itu diharamkan. Karena lafadznya Nabi melarang. Bukan hanya sekedar doakan supaya tidak untung. Tidak. Nabi melarang untuk melakukan bai', jual, syira, beli di masjid. Jadi Nabi melarang dua. Menjual dilarang di masjid. Membeli dilarang juga di masjid. Itu tidak dibolehkan. Iya. Kadang sebagian kita tidak menjual, tapi kadang membeli. Habis pulsanya di masjid, langsung dia pesan di masjid. Itu namanya membeli. Haram dilakukan dalam masjid. Haram dilakukan dalam masjid. Kalau mau, keluar. Kalau mau, adalah keluar. Karena masjid tidak dibangun untuk melakukan jual beli. Masjid tidak dibangun untuk melakukan jual beli. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamu al-hududu fil masajid wa la yustaqadu fiha, rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin dhaif. Kata beliau dari Hakim bin Hizam, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ditegakkan hudud, itu hukum di dalam masjid. Ada pencuri dipotong tangannya kalau hukum Islam. Ya, ada pezina dirojam. Ya, ada perampok. Kalau perampok lebih dari pencuri ya, itu lain hukumnya. Dia dipotong tangannya secara bersilang atau diasingkan dari tempat tinggal. Kalau masih mencuri lagi, dipotong lagi secara bersilang. Kalau merampok, karena rampok lebih daripada mencuri. Iya. Ini tidak boleh dalam masjid itu dipakai. Dia ditegakkan di luar masjid. Wala yastaqadu fiha. Tidak boleh pula kisos di masjid. Kan kisos, ada orang dipatahkan gigi saudaranya, kan harus dikisos juga, dipatahkan giginya juga. Tidak boleh di masjid. Ada orang
dia robek telinganya temannya. Maka kan hukum Islam di kisah juga, dirobek telinganya juga. Ada orang cabut kuku saudaranya. Di kisah juga dalam Islam, dicabut juga kukunya. Itu semua tidak boleh di masjid. Itu juga tidak boleh di masjid. Hadisnya ini, kata beliau riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, tapi dengan sanad yang dhaif. Memang hadisnya dhaif, hanya saja ada hadis yang lain lebih sahih. Kita tidak pakai ini hadis. Hadis dhaif. Ada hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan innama buniyatil masajid lima buniyatlah. Masjid itu dibangun untuk alasan dia dibangun untuknya. Yaitu Nabi sebutkan di hadis lain, dia hanya untuk baca Quran, salat, zikir kepada Allah, itu fungsinya masjid, bukan untuk menetapkan hukum. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan haram kisos di dalam masjid. Kalau mau kisos di luar masjid, paling rendah hukumnya adalah makruh. Paling rendah hukumnya adalah makruh. Kemudian berikutnya, kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat usiba Sa'dun yaumul Khandaq. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimatan fil masjid liya'udah min qanibin muttafaqun alaihi. Masya Allah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita saat beliau termasuk yang kena musibah di perang Khandaq. Maka Nabi SAW membangunkan, membuat untuknya tenda di masjid supaya Nabi bisa mengunjunginya dari dekat. Hadis ini kata beliau riwayat Bukhari Muslim. Penunjukannya satu, bolehnya membuat tenda di masjid kalau dibutuhkan, seperti ada yang sakit atau itikaf, ada orang sedang itikaf, boleh bertenda di masjid. Atau sebentar akan disampaikan oleh beliau hadis yang lain lagi, kalau ada tamu tidak punya tempat tinggal, boleh disuruh tinggal di masjid, boleh tidur di masjid. Kita baca hadis berikutnya, kata beliau hadis ketiga sebenarnya, kita baca lagi hadis ini 251. Wa anha, darinya juga itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzur ila al-habasyati yal'abuna fil masjid. Al-hadits muttafaqun. Beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW menjadi tirai untukku, maksudnya menjadi penutup saya. Dan saya melihat ke orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di masjid. Ini lafaz bermain-main di masjid, jangan sampai kita liar menafsirkannya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bermain-main di masjid sini datang dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mereka bermain-main karena bidaraki wal hirab. Mereka bermain tombak perisai dan bermain perang-perangan di masjid. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan yal'abuna fil masjid bil hirab. Mereka main di masjid dengan hirab, latihan perang. Jadi jangan sampai dianggap bermain bola. Jangan sampai dianggap seperti itu. Enggak, ini main latihan perang. Berarti ada manfaatnya untuk Islam. Di sini, hadis ini, bahwa masjid boleh juga dipakai untuk latihan. Karena itu terkait dengan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehnya seorang perempuan melihat kepada laki-laki. Di sini. Iya. Hadis ini kan Aisyah melihat kepada orang-orang apa? Habasyah.
Kata Al-Imam As-Sun'ani ketika belum menjelaskan bahwa Aisyah melihat kepada orang-orang Habasyah, belum berkata fafihi dalalatun ala jawazi nadhril mar'a ila jumlatin nas min duni tafsil li afrodihim. Masya Allah. Hadis ini di dalamnya terdapat dalil bahwa seorang perempuan boleh melihat kepada orang secara umum. Orang secara umum. Bukan dia rinci lihat satu-satu. Bukan dilihat satu-satu, tapi ada keramaian dilihat. Dipahami ini? Karena di sini bukan Aisyah melihat satu-satu, tapi melihat ke orang banyak. Kata belum itu boleh. Kama tanduruhum idza kharajat lis-shalah fil masjid. Sebagaimana seorang perempuan melihat laki-laki ketika dia keluar ke masjid. Wa 'indal mulaqati fit turuq. Demikian pula ketika berjumpa di jalan. Kan susah. Ini kan hal-hal yang tak bisa dihindar. Yang tak bisa dihindar. Berpapasan di jalan. Berjumpa di jalan. Kan tidak mungkin kita jalan dari rumah sampai keluar. Jalan. Mata tidak pernah melihat ke depan. Ini kan susah. Maka di hadis ini boleh hal tersebut. Melihat ke secara umum orang. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Karena juga Nabi SAW tidak melarang Aisyah. Bahkan belum menjadi tirainya. Yang menghalangi orang dari melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Aisyah melihat kepada orang-orang yang bermain di masjid. Bermain di masjid. Ini menunjukkan bolehnya melihat untuk hajat. Untuk kebutuhan itu. Untuk kebutuhan itu. Sama dengan sekarang kadang orang ribut masalah apa hukum menonton ustadz ceramah. Dia kan melihat ceramah. Bukan melihat ustadz. Wah, Masya Allah gagahnya ustadz. Bukan begitu. Yeah. Bukan pergi melihat. Wah, berapa jam tangannya itu ustadz. Itu yang dilihat. Bukan isi ceramahnya. Adapun untuk melihat ceramah itu hal yang dimaklumi. Iya, kan tidak bisa orang buka ceramah atau bagi ceramah kalau dia tidak lihat itu. Nanti dia bagi TikTok. Dia kira ustadz. Kan harus dilihat dulu. Iya, atau ustadz yang joget-joget. Sama dia sari. Oh, yang penting ustadz langsung dia bagi. Nggak usah kamu lihat haram. Nah, kan dibutuhkan untuk dilihat baru dibagi. Baru dibagi. Sebagian orang kadang punya pikiran sangat jamit, maksudnya keras, kaku, sehingga kadang hal-hal yang syariat ya membolehkan dia tutup. Saya sebutkan riwayat lain tentang apa yang terjadi ini. Jadi di kasus ini Umar radhiyallahu taala anhu mengingkari hal tersebut. Umar mengingkari hal itu. Karena yang belum pahami mesti tidak dipakai untuk itu. Umar mengingkarinya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim? Da'hum. Biarkan. Biarkan. Dan belum berkata, "Lita'lamal yahudu anna fi dinina fusha." Agar supaya orang Yahudi tahu bahwa di dalam agama kita ini ada kemudahan. Saya ulangi, ini Nabi yang berkata dalam hadis riwayat Muslim. Ketika Umar mengingkari itu, kata Nabi, biarkan. Lita'lamal yahud anna fi dinina fusha. Supaya orang Yahudi tahu bahwa di dalam agama kita ini ada kelapangan. Ada keluasan. Wa anni bu'ittu bihanifiyatin samha. Dan bahwasanya saya ini diutus dengan agama yang lurus tapi mudah. Tidak kaku, tidak keras. Lurus. Hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada selainnya, tapi mudah. Tapi mudah.
Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Kemudian beliau berkata, wa anha, darinya juga dari Aisyah, anna walidata sauda kana laha khibah fil masjid fakanat ta'tini fatahaddatsu indi al-hadits muttafaqun alaih. Masih sama tadi bolehnya membangun tenda di masjid. Beliau berkata bahasanya walidah yang hitam kulitnya, seorang perempuan hitam, beliau menyebutkan bukan untuk mencela, tapi untuk memperkenalkan bahwa perempuan yang saya ceritakan ini perempuan hitam. Dia punya tenda di masjid. Dia biasanya datang kepadaku dan bercerita-cerita. Sama ini, bolehnya membangun tenda, boleh bermalam di masjid. Bahkan bagi perempuan, kalau aman dari fitnah. Apalagi bagi laki-laki, boleh bermalam di masjid. Jika tidak memiliki rumah. Kemudian, beliau berkata di hadis berikutnya, An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzzaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha muttafaqun. Ini juga mudah, alhamdulillah. Kata beliau dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah di masjid itu dosa. Kafaronya yang bisa menghapus dosa itu adalah dengan menguburkannya. Kalau kita sekarang kan tidak bisa kita kubur di keramik. Dengan mengepelnya, membersihkannya. Iya, hadis ini terdapat isyarat tentunya bahwa haram meludah di masjid. Oleh karena itu kata para ulama rahimahumullah taala, ya, bagi orang yang memang tidak bisa keluar, terpaksa meludah, maka dia meludah di mindil, di tisu. Di tisu baru dia taruh di kantongnya. Itu misalnya kalau memang harus dan tidak bisa dia keluar. Kemudian hadis berikutnya, beliau berkata, wa anhu, dan darinya juga dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Insyaallah. Akhrajahul khamsatu illa Tirmidzi wa sahahu bin Khuzaimah. Kata beliau dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bangkit hari kiamat sampai muncul orang-orang yang berbangga-bangga dalam masjid. Di sini beliau jelaskan makruhnya, bahkan tidak dibolehkannya untuk berbangga-bangga dengan masjid yang kita punya. Dalam artian, di sini berbangga-bangga artinya kata para ulama, kita mengeluarkan uang yang banyak sampai mubadzir, tidak dibutuhkan kita bangun untuk berbangga-bangga saja dari masjid lain. Berbangga-bangga saja dari masjid yang lain. Ini sebagai tanda hari kiamat, dan kata para ulama ini menunjukkan karahatul zukhrafatil masajid. Makruhnya untuk menghiasi masjid dengan tujuan itu. Dengan tujuan berbangga-bangga dengan terhadap masjid yang lain. Ini termasuk tanda hari kiamat. Ini yang beliau sebutkan. Bangun masjid bukan untuk berbangga-bangga. Bangun masjid adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini yang kita sebutkan di pertemuan pertama saat masuk pembahasan masjid. Bangun masjid itu ibadah. Kita harus niatkan lillah. Tidak boleh karena manusia. Apalagi untuk berbangga-bangga dan merendahkan yang lain. Ini harus kita ingat terkait dengan masjid. Kemudian berikutnya lagi, Ani bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, sisa 2
hadis baru selesai. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bi tashyidil masajid. Kata beliau, akhrajahu Abu Daud wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu bi tashyidil masajid." Saya tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid yang lebih dari yang dibutuhkan. Nah, di sini yaitu kata para ulama ya untuk berbangga-bangga dengan, dan para ulama menyebutkan kebiasaan membangun tempat ibadah dan berbangga-bangga dengan kepada yang lain, ini kebiasaannya adalah orang Yahudi dan Nasoro. Ini kebiasaan orang Yahudi dan Nasoro. Kebiasaan membangun tempat ibadah untuk berbangga-bangga, bukan untuk ibadah para, tapi untuk berbangga-bangga. Kemudian berikutnya lagi kata beliau an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujura ummati hatta al-qudatu yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Masya Allah, ini sebenarnya hadis ketiga, ini hadis yang bagus untuk menganjurkan kita membersihkan masjid. Kata beliau, tapi hadis ini sebentar kita akan sebutkan. Dari Anas radhiyallahu taala beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai al-qudah, batu kecil, pasir yang seorang lelaki keluarkan dari masjid. Itu termasuk pahala berarti. Hanya saja kata beliau rawahu Abu Daud dan Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, wastaghrabahu, beliau anggap ini hadits gharib, aneh, asing, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan memang ini adalah hadits yang dhaif. Ini adalah hadits yang dhaif, ya, didhaifkan oleh para ulama disebabkan ya di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibnu Juraij. Dia tidak mendengarkan hadis ini dari gurunya sehingga terputus. Hadisnya dhaif, hanya saja yang namanya masjid tempat ibadah, ya kita dianjurkan untuk membersihkannya, tidak membiarkannya kotor. Oleh karena itu Nabi melarang untuk meludah di masjid. Padahal ludah tidak najis. Ludah tidak najis, tapi mustakbirun, orang jijik terhadapnya. Mungkin cukup untuk itu, hadis itu yang kita pakai, dan itu sahih. Itu terdapat isyarat bahwa kita harus membersihkan masjid. Harus membersihkan masjid, apalagi dari najis ya. Apalagi dari najis. Datang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang Arab Badui, Arab pedalaman, kencing di masjid. Maka setelah selesai dia kencing, Nabi menyuruhnya untuk menyiramnya dengan air, untuk membersihkannya. Dan Nabi ajarkan, masjid tidak cocok untuk yang seperti itu. Masjid tidak cocok untuk seperti itu. Kata beliau hadis terakhir sebagai penutup dalam pembahasan masjid. Kata beliau Nabi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kata beliau dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Kata beliau muttafaqun alaih, hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat tahiyat masjid sebelum kita duduk. Tapi apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala berpendapat bahwa sholat tahiyat masjid adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak wajib. Kenapa? Tidak wajib. Padahal ini Nabi bilang jangan duduk sampai sholat. Mengisyaratkan seperti wajib. Karena Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang Arab Badui.
seorang yang bertanya kepada beliau, apa yang wajib bagiku dari solat? Kata Nabi, khamsu salawatin fil yaum wal lailah, 5 solat dalam sehari semalam. Dia bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada selain itu yang wajib? La, illa anta tatawwu'a. Tidak, kecuali kamu mau melakukan sunnah. Itu kan pemutus yang menunjukkan bahwa tahiyat masjid termasuk yang sunnah. Termasuk yang sunnah. Karena yang wajib hanya 5 waktu. Hanya 5 waktu. Ini alhamdulillah yang terkait dengan masjid. Dan dengan ini di pertemuan depan kita sudah masuk di pembahasan yang baru, yaitu yang beliau bawakan di kitab ini, dan ini merupakan inti dari kitab shalah, yaitu babu sifatis shalah, bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ambil insyaallah di pertemuan yang akan datang. Sini ada pertanyaan. Apakah seorang istri yang safar hanya berdua dengan tantenya tidak diperbolehkan? Iya, tidak diperbolehkan. Tante berarti like perempuan kan? Tidak dibolehkan seorang bersafar dengan perempuan. Safar itu adalah dengan mahram laki-laki. Makanya Nabi SAW kecuali bersama suaminya, bapaknya, disebutkan laki-laki, bukan perempuan. Bukan perempuan. Apa hukum menerima hadiah atau undangan dari bank? Kalau hadiah itu kita dapatkan karena kita adalah menabung, tidak boleh. Itu ribanya. Kalau hadiah itu kita dapatkan karena sebab kita menabung, tidak boleh riba. Itulah riba dari tabungan kita. Tapi kalau kita tiba-tiba dikasih tanpa ada tabungan di situ, maka halal. Dan itu tidak mungkin. Iya kan? Tapi kalau saya tahu, yang saya tidak tahu, misalnya tiba-tiba ada pihak bank, langsung nama kita dipanggil. Kita tidak ada tabungan di situ. Dipanggil dan kita dikasih hadiah mobil. Halal. Tapi karena kalau kita adalah orang yang menabung uang di situ, kemudian kita dapat hadiah, maka itu haram. Apakah buah pala yang sering dijadikan bumbu dapur termasuk ke dalam jenis khamar? Buah pala, kalau buah pala dimakan langsung itu memabukkan, maka dia khamar. Haram. Tapi kalau jadi bumbu masakan, masakannya halal. Saya ulangi, buah pala kalau langsung dimakan, karena buah pala memabukkan, berdasarkan penelitian. Ketika dimakan langsung, buah palanya kita gigit, kita makan, kita kunyah, haram. Tapi kalau dimasukkan di bumbu masakan, masakannya halal. Masakannya halal, wallahu a'lam. Apa hukum memakan ulat lebah? Kalau menjijikan, tidak boleh. Kalau tidak menjijikan, boleh. Apa benar ada tuyul
atau babi ngepet yang suka mencuri, ya kalau itu jin, ya benar. Bisa mencuri, bisa disuruh oleh tuannya yang musyrik, karena dia gunakan jin. Dia gunakan jin, dia berubah bentuk model menjadi tuyul atau jadi babi ngepet, atau jadi babi ngepet. Itu jin, syaitan yang berubah wujud. Na'udzubillah. Orang yang menggunakannya kafir. Ya, orang yang menggunakannya kafir. Apakah orang yang sudah meninggal atau orang tua mengetahui apa yang dilakukan, yang diperbuat anak-anaknya di dunia? Wallahu a'lam. Ini perkara gaib. Kalau ada dalil, kalau Nabi SAW ada dalilnya, ya, bahwa beliau perintahkan untuk solawat kepada beliau dimanapun kita berada. Karena kata beliau, fa inna solatakum tu'riduni haitsu ma kuntum. Solawat kalian akan sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Tapi apakah Nabi SAW diperlihatkan anak amalan 7 Adam? Wallah. Ini perkara gaib. Kita beda hidupnya. Satu di alam barzakh, satu di alam dunia. Wallah alam. Bolehkah masjid dipakai sebagai tempat istirahat selain daripada menunggu waktu sholat? Boleh. Ashabus suffah, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, mereka disuruh tinggal di masjid. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di sini pertanyaan, adakah cara khusus atau yang mudah untuk bisa dalam menghafal Quran? Allah, saya tidak tahu, saya tidak hafal Quran. Saya bekerja di salah satu masjid sebagai tukang bersih masjid. Tapi di masjid tersebut kadang ada perayaan bid'ah seperti maulid. Tapi saya tidak pernah mengikutinya. Cuman membersihkan masjid tersebut saja. Bagaimana hukum saya kerja di masjid tersebut? Kerjanya halal selama kerja di masjid. Adapun mereka yang merayakannya itu salah mereka. Itu adalah salah mereka. Apa hukumnya kita ikut sholat berjamaah di masjid yang imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya kacau beliau? Dan apakah sholatnya sah atau tidak? Yang bacaan Al-Fatihahnya seperti itu. Kalau ada masjid lain, cari masjid lain. Cari masjid yang bagus bacaannya. Cari masjid yang bagus bacaannya. Bagaimana hukumnya melakukan transfer dengan beda bank yang mengenakan biaya tarif? Apakah itu terhitung riba? Tidak. Itu kan biaya transaksinya. Iya. Kita menggunakan jasa itu, maka kita dituntut untuk mengeluarkan apa? Biaya. Itu bukan riba. Itu bukan ribanya. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan terakhir tadi saya simpan. Pertama saya lihat tapi saya baca saya terakhir, adakah nasihat untuk orang tua kami agar ada kemudahan untuk para ikhwah? Ya, saya enggak tahu. Nasihat itu kan kita harus tahu orangnya. Jangan sampai kita kasih tahu begitu nasihat, ternyata orang tua kita enggak cocok untuk nasihat itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan nasihat itu tergantung orangnya yang datang meminta nasihat. Meminta nasihat. Tidak sama semua orang yang datang nasihat beliau. Kadang beliau lihat ada seorang datang meminta nasihat, ya Rasulullah, wasiatkan kepada saya. Dia bilang, la taghdab, jangan kamu marah. Sebagian lagi dia minta wasiat kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah berwasiat dengan yang lain. Ini menunjukkan tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Jadi kalau orang tua kita ada, bisa. Jadi kita tergantung. Sampai kita nasihati dengan nasihat yang
Nggak cocok. Ya, kita memberikan obat untuk penyakit panas, ternyata sakitnya bukan panas. Sakitnya yang lain. Akhirnya nggak sembuh, malah tambah parah. Malah tambah parah. Ini wallahualam, kita yang tahu orang tua kita yang kasih pengertian, ya, supaya dipermudah. Supaya dipermudah, wallahu alam. Kita cukupkan insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah. Untuk Jumat depan saya tunggu kabar dari masjid karena ada acara di Baju Rupa kan, daurah fikih sepertinya. Jadi nanti saya tunggu kabar saja dari masjid. Kalau masjid bilang kita taklim saja, bismillah kita taklim. Kalau masjid bilang kita libur dulu karena ada acara di tempat lain, boleh. Saya tunggu dari masjid. Saya tunggu dari Pak Iskandar apa nanti beritanya Jumat akan datang. Nanti akan diberitakan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.